Kalian pasti pernah mendengar tentang seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, tetapi kelakuannya jauh dari ajaran Islam. Fenomena ini cukup sering terjadi, terutama di Indonesia. Ada yang menyebut dirinya Habib, mengklaim memiliki garis keturunan dari Rasulullah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru bertindak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Kenapa bisa ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak beliau? Apakah semua Habib benar-benar berasal dari keturunan Nabi, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik fenomena ini? Bagaimana cara kita membedakan antara yang benar-benar keturunan Nabi dan yang hanya sekadar mengaku-ngaku demi kepentingan pribadi? Pasti kalian juga penasaran, kan? Makanya tonton video ini sampai habis, karena kita akan membahasnya secara mendalam dan menyeluruh agar kita bisa memahami lebih dalam tentang fenomena ini, serta bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil sebagai umat muslim. Kalau kita bicara soal keturunan Nabi Muhammad, tentu kita tidak bisa lepas dari nasab yang mulia. Dalam Islam, keluarga Rasulullah memang memiliki kedudukan istimewa. Para keturunan beliau yang dikenal dengan istilah Ahlul Bait memiliki kehormatan tersendiri. Mereka sering dianggap memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam menjaga ajaran Islam. Namun, apakah status keturunan ini otomatis menjadikan seseorang lebih baik dari yang lain? Tentu tidak. Bahkan dalam Islam sendiri, Allah tidak melihat keturunan, melainkan ketakwaan seseorang. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, bukan sekadar karena nasabnya. Artinya, jika seseorang memiliki garis keturunan Rasulullah, tetapi tidak memiliki ketakwaan, maka status tersebut tidak berarti apa-apa. Sayangnya, di zaman sekarang, status keturunan ini seringkali disalahgunakan. Ada sebagian orang yang mengklaim sebagai Habib, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan teladan Islam. Misalnya, ada yang hidup dalam kemewahan berlebihan, memperdaya pengikutnya, bahkan melakukan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menjadi ironi besar, karena jika kita melihat sejarah, para keturunan Nabi yang sejati selalu hidup dalam kesederhanaan, berpegang teguh pada akhlak yang baik, dan menjadi panutan bagi umat. Mereka tidak menggunakan garis keturunannya untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Fenomena ini bukan hal yang baru. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, ada banyak orang yang menggunakan status keturunan Nabi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Entah itu dalam bentuk popularitas, kedudukan sosial, atau bahkan keuntungan finansial. Masyarakat yang kurang kritis pun seringkali langsung percaya begitu saja tanpa mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar layak dijadikan panutan. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang tertipu oleh klaim nasab mulia tanpa melihat lebih dalam siapa mereka sebenarnya. Bahkan ada yang sampai fanatik tanpa memahami ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga mereka lebih menghormati sosok individu daripada mempelajari agama dengan benar. Kalau kita telusuri lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa fenomena ini terus terjadi. Pertama, banyak masyarakat kita yang masih sangat menghormati keturunan Nabi, bahkan sampai ke titik di mana mereka tidak berani mempertanyakan perilaku orang yang mengaku sebagai Habib. Dalam budaya kita, menghormati ulama dan orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Rasulullah adalah sesuatu yang lumrah. Sayangnya, penghormatan ini kadang justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyalahgunakan rasa hormat masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik dalam bentuk materi, kedudukan, maupun pengaruh. Seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa rasa hormat mereka telah dijadikan alat manipulasi untuk kepentingan tertentu. Kedua, tidak semua orang yang mengaku sebagai Habib benar-benar memiliki nasab yang jelas. Ada beberapa yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti yang kuat, bahkan ada yang sengaja menggunakan gelar tersebut untuk membangun citra tertentu. Di Indonesia sendiri, tidak ada lembaga resmi yang secara ketat mengawasi klaim keturunan Nabi, sehingga siapapun bisa saja mengaku-ngaku tanpa ada verifikasi yang jelas.
Akibatnya, masyarakat menjadi kebingungan karena tidak semua orang yang mengaku keturunan Nabi benar-benar memiliki garis keturunan tersebut. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi mengenai silsilah nasab, sehingga klaim semacam ini bisa terus berlangsung tanpa ada pengawasan. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Islam dan syariatnya juga menjadi faktor utama. Banyak orang yang lebih fokus pada status keturunan daripada melihat bagaimana akhlak dan perilaku seseorang. Padahal dalam Islam yang paling penting adalah ketakwaan dan amal perbuatan, bukan sekadar garis keturunan. Ini juga yang seringkali membuat sebagian orang mudah terpengaruh oleh sosok yang memiliki gelar atau status tertentu meskipun perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang lemah, mereka cenderung mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai Habib, tanpa menelusuri lebih lanjut bagaimana sebenarnya karakter dan ajaran mereka. Bahkan, banyak orang yang menganggap gelar Habib sebagai tanda kemaksuman, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Selain itu, ada faktor lain yang juga tidak bisa diabaikan, yaitu adanya kepentingan politik dan sosial di balik penggunaan gelar Habib. Tidak bisa dimungkiri, beberapa orang menggunakan status ini untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu, baik dalam konteks politik maupun sosial. Mereka menyadari bahwa dengan mengklaim sebagai keturunan Nabi, mereka bisa mendapatkan loyalitas dari masyarakat yang masih menganggap nasab sebagai sesuatu yang sakral. Inilah yang membuat fenomena ini terus berulang dari generasi ke generasi. Bahkan dalam beberapa kasus, gelar Habib dijadikan sebagai alat propaganda untuk menarik massa atau memenangkan kepentingan tertentu, tanpa benar-benar membawa ajaran Islam yang murni. Namun, apakah ini berarti kita harus mengabaikan semua Habib atau keturunan Nabi hanya karena ada beberapa yang menyalahgunakan status mereka? Tentu tidak. Ada banyak Habib yang benar-benar menjaga kemuliaan nasabnya dengan menjalankan Islam secara benar, berdakwah dengan akhlak yang baik, dan menjadi teladan bagi umat. Mereka tidak menggunakan status mereka untuk mencari keuntungan, tetapi benar-benar berusaha meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ini adalah orang-orang yang patut kita hormati dan jadikan contoh. Justru, kita harus mampu membedakan antara Habib yang benar-benar berpegang pada ajaran Islam dan mereka yang hanya menjadikan gelar tersebut sebagai alat untuk mencari keuntungan. Karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus lebih kritis dan bijak dalam menilai seseorang. Jangan hanya karena seseorang mengaku keturunan Nabi, kita langsung percaya dan mengikuti apapun yang dia katakan. Lihatlah bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau justru bertentangan. Jika ada seseorang yang mengaku Habib, tetapi justru menyesatkan, memecah belah umat, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka sudah seharusnya kita mempertanyakan dan tidak mengikuti begitu saja. Kita juga harus meningkatkan literasi agama kita agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Jadi kesimpulannya adalah kita harus lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini. Tidak semua orang yang mengaku Habib benar-benar menjalankan ajaran Islam dengan baik, dan tidak semua keturunan Nabi otomatis lebih baik dari orang lain. Islam mengajarkan kita untuk melihat seseorang berdasarkan ketakwaannya, bukan sekadar garis keturunannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kritis, tidak mudah terpengaruh oleh gelar, dan lebih fokus pada ajaran Islam yang murni. Kamu sendiri bagaimana? Apakah pernah menemukan seseorang yang mengaku Habib, tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam? Atau mungkin justru bertemu dengan Habib yang benar-benar berakhlak baik dan menjadi teladan? Tulis pengalaman atau pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.